Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada saat ini. Salat besertakan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullahil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Zuzia Halentina dengan NIM 23140103 yang akan menjelaskan surah dari An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100, yang mana nanti saya akan mencurahkan sedikit ceramah singkat pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat yang di dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Mereka, yaitu malaikat, bertanya kepada mereka, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di permukaan bumi ini, atau pada saat itu yaitu di Mekah. Nah, mereka bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Lalu mereka menjawab, maka tempat mereka itu adalah neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali kepadanya. Ayat di atas menjelaskan tentang mereka yang dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang dizalimi dan tetap tinggal di dalam lingkungan yang memusuhi Islam tersebut, yang mana padahal mereka memiliki kemampuan untuk berhijrah. Namun, malaikat bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak berhijrah? Padahal bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luas, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Mereka tidak memiliki alasan yang dapat diterima, karena sebenarnya mereka mampu tetapi memilih untuk tetap tinggal di dalam negerinya, di dalam keadaan tertindas tersebut. Maka daripada itu, kewajiban hijrah dari kezaliman tadi, yang mana ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang muslim tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik karena berada di dalam lingkungan yang tertindas, di dalam lingkungan yang tidak baik, maka hijrah menjadi wajib baginya. Yang mana hijrah di sini berarti berpindah dari kondisi yang tidak baik, memungkinkan untuk berpindah, beribadah dengan baik ke tempat yang lebih baik lagi. Di dalam surah An-Nisa ayat 98 sampai ayat 99 juga menjelaskan bahwasanya adanya pengecualian terhadap orang yang berhijrah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا Sadaqallahul azim. Penjelasan dari ayat di atas yaitu pengecualian bagi yang lemah untuk orang berhijrah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Pengasih. Dalam ayat 98 sampai 99, Allah memberikan pengecualian bagi mereka yang benar-benar lemah dan benar-benar tidak mampu untuk berhijrah, seperti orang tua, anak-anak, dan orang yang sakit yang tidak memiliki jalan keluar untuk itu. Nah, bagi mereka Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dari penjelasan tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua orang itu diwajibkan untuk berhijrah dari orang-orang yang tertindas tadi, yang mana hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan serta mempunyai kemampuan untuk berhijrah, namun mereka tidak mau berhijrah, maka hal tersebut disebut dengan kezoliman. Tadi sudah dijelaskan juga ketika ada orang tua, anak-anak yang tidak mampu untuk berhijrah, maka tidak diwajibkan. Dan Allah Maha Pengasih serta Allah Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nisa ayat 100 juga menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Pengertian dari ayat tersebut yaitu siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan kelapangan atas rezeki dan hidupnya. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuannya, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat surah An-Nisa ayat 100 ini memberikan kabar kepada kita, yaitu kabar gembira bagi mereka yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan rezeki yang luas dan kehidupan yang baik. Bahkan jika seseorang keluar dari berhijrah namun meninggal di perjalanannya, maka pahalanya tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran untuk kehidupan kita yang dapat kita amalkan, yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut, yang mana ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting. Yang pertama, jangan berdiam diri dalam kondisi yang menghalangi kita di dalam menjalankan agama maupun di dalam berhijrah. Yang kedua, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Selanjutnya, yang ketiga, Allah Maha Adil dan tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, dan Allah juga mempunyai jalan keluar bagi orang-orang tersebut. Yang keempat, hijrah tidak bermakna dari fisik, tetapi juga hijrah dari perilaku buruk, seperti berpindah dari perilaku buruk ke yang baik. Semoga sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan yang mendengarkan video ini mendapatkan ganjaran dan mendapatkan pelajaran bagi seluruh penonton. Mungkin sekian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.